Ya, halo guys, selamat datang di Jangan Malas Official. Di sini kita hari ini bakal bahas soal matematika lagi, soal TIU ya. Nah, ini hari ini kita ada beberapa soal perbandingan dan ada persentase dan soal logika matematika juga. Eh, ya, langsung aja. Nomor satu, Edi selesai mengerjakan soal lebih cepat dibanding Kayla. Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda. Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla. Jika Winda selesai lebih lambat dari Kayla dan Amel tidak lebih cepat dari Emil, maka yang selesai pada urutan keempat adalah, nah diurutin dulu ya berarti. Edi lebih cepat dibanding Kayla. Berarti Edi itu di atas Kayla. Edi. Ini kira-kira Kayla. Ya kan? Terus Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda. Winda selesai lebih lambat dari Kayla. Berarti Winda itu di bawah Kayla. Ya kan? Ini Winda kira-kira di sini. Winda. Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda. Emil itu di bawah Winda. Nah, Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla. Dan Amel tidak lebih cepat dari Emil. Berarti Amel tuh di bawah Kayla dan Emil. Berarti Amel terakhir ya. Ya, Amel terakhir. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maka yang selesai pada urutan keempat adalah Emil. Jawabannya D. Nah, nomor 3. Seseorang mengendarai sepeda motor sejauh 44 km ke tempat kerjanya setiap pagi dalam waktu 55 menit dengan kecepatan 48 km per jam. Pada suatu pagi dia terlambat 7 menit dari biasanya. Berapakah kecepatan yang harus ditempuhnya supaya dia sampai di tempat kerjanya seperti waktu biasanya? Nah, ini di kasus pertama, dia punya jarak tuh 44 km kan. 44 km. Waktu yang dia punya itu 55 menit. 55 menit. Ini kasus A. Kasus A. Nah, punya waktu 55 menit, kecepatan 48 km per jam. Nah, di kasus yang kedua, jaraknya itu sama, 44 km. Tapi dia telat 7 menit gitu. Telat 7 menit dan sebelumnya tuh dia cuma punya waktu 55 menit. Telat 7 menit, dia tetap harus sampai pada waktu yang sama. Berarti sisa waktu yang dia punya itu kan berarti 55 kurang 7 kan? 55 kurang 7 berapa? 48. 48 menit. Nah, kecepatannya berapa yang dia perlu buat menutupi telatnya itu? Pasti dia harus lebih cepat kan dari yang kasus sebelumnya di kasus A. Nah, yang dicari itu yang ini. Ini kecepatan. Kepala V gitu. Nah, gimana cara nyarinya? Ini kan berarti perbandingan berbalik harga kan? Ketika waktunya makin berkurang, berarti kecepatannya harus makin nambah dong. Lebih dari 48 km per jam kan? Nah, yaudah karena ini variabel sama, ketika jaraknya sama, ini dibiarin. Kita nggak perlu pakai ini. Kenapa? Jarak selalu sama. Nah, berarti cuma perlu pakai perbandingan berbalik harga dari sini. Di kasus A, ada waktu 55 menit. 55. Sama kecepatannya 48. Ya kan? Sama dengan V-nya berapa yang mau dicari? 48 kali V. Kenapa dikali? Karena ini perbandingan berbalik harga. Ya kan? Ya udah V-nya berapa? Tinggal karena sama nih 48 tinggal dibagiin nih 48 1 kali 5 kali 55 sama dengan 55 km per jam. Jawabannya di soal nomor 6. Akar X kali akar X kali akar X kali akar X dan seterusnya sama dengan 5. Maka nilai X adalah, nah ini akar X ini dalam bentuk gak rasional kan, kenapa? Karena dia lanjut
Nih, sebenarnya tulisannya tuh nggak berhenti di 3 kali doang. Berarti kan ini nih. Akar X, akar X, akar X, akar X, dan seterusnya. Emang nggak ada habis-habisnya gitu. Nah, ini sama dengan 5. Yang ditanyain tuh X, ya kan? Yang ditanyain tuh X. Gimana kita cara ngeluarin X-nya bisa dalam bentuk X sama dengan? Ya udah, X yang pertama ini kita pangkatin 2, akar X yang pertama kita pangkatin 2 kan pasti hasilnya X kan. Ya udah nih berarti dipangkatin 2. Sama, 5 juga dipangkatin 2. Ya. Berarti jadinya X kali akar X kali akar X kali akar X dan seterusnya sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25. 25 kan. Nah, X sama dengan 25 per ini ya dipindahin nih, akar X nih. Pindahin ke kanan, berarti kan jadi per kan? Nah, akar X kali akar X kali akar X dan seterusnya. Ini kan belum habis nih. Kita kan nggak bisa nyari nih akar X nih berapa. Tapi sebenarnya dari soal tuh udah dibilang akar X ini yang seterusnya ini tuh sama dengan 5. Ya kan? Tinggal digantiin doang ini akar X-nya. Akar X kali akar X kali akar X tuh sama dengan 5, kita udah tahu. Berarti X sama dengan 25 per 5. X sama dengan 5. Jawabannya E. Cara lain ngerjain soal ini tuh bisa pakai deret hingga ya. Kita tulis dulu soalnya. Misal akar X kali akar X kali akar X titik sama dengan 5. Nah, ini tuh bisa kita bikin dalam bentuk pangkat kan, berarti. Nah, akar X tuh pangkat setengah, ya kan? Kali X pangkat setengah, ini akar nih, ya kan? Pangkat setengah, dikali lagi X pangkat setengah, ya kan? Kali lagi X pangkat setengah, titik-titik sampai berapa dalam kurung ini. Nah, dengan 5, ya kan? Nah, ini tuh kan kalau pangkat dikaliin ke dalam, berarti kan ini dikaliin nih setengah kali setengah, terus yang ini dikali lagi ke setengahnya ke dalam gitu. Berarti kan bisa dibikin kayak gini nih, X pangkat setengah kali setengah seperempat, kan? Seperempat kali X seper 16. Setengah kali 4, setengah kali seperempat, 8 dulu. 8 dulu kali X pangkat setengah kali setengah, berarti 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 16. Kali X pangkat 1/32 titik sama dengan 5. Nah, ini kan pangkat nih, kalau dikali ini bisa dibikin dalam bentuk tambah berarti kan ya. Ini berarti X pangkat setengah tambah seperempat tambah 1/8 tambah 1/16 tambah 1/32 tambah 1/64 dan seterusnya kan, dengan 5. Nah, ini apa nih? Ini tuh deret geometri. Kita bisa lihat kalau ini deret geometri, berarti kan kita bisa nyelesain itu dalam bentuk apa namanya, rumus deret geometri kan. Nah, rumus deret geometri itu berarti A per 1 kurang R kan. A itu suku pertama nih, A suku pertama, R itu rasionya, ya kan. Berarti coba S tak hingga. Nah, sama dengan A nya berapa nih, suku pertamanya itu setengah, dari sini, dari dalam kurung ini nih. Suku pertama setengah nih, setengah per 1 kurang rasionya berapa. Nah, 1/8 ke 1/4 itu dibagi, berarti setengahnya kan. Nah, 1/4 tuh kan setengahnya dari setengah. 1/8 tuh setengahnya dari 1/4.
1/16 tuh setengahnya dari 1/8, berarti ini rasionya tuh setengah, ya kan? Setengah. Nah, sama dengan 1 kurang setengah, setengah bagi setengah, sama dengan 1. Berarti ini kalau dijumlahin semua nih, delta hingga ini hasilnya itu 1, berarti X pangkat 1 sama dengan 5. X pangkat 1 berapa ya? X lagi. X sama dengan 5. Tetap jawabannya E. Nomor 2. Suatu perusahaan melakukan efisiensi. Sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Berarti sisa 80% karyawan yang diperpanjang. Nah, dan untuk merangsang kegiatan kerja gaji karyawan yang diperpanjang kontraknya dinaikkan 10%. Dari 80% karyawan, masing-masing gajinya naik 10%. 20%-nya dipecat. Jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, berapa persenkah penghematan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut? Nah, berarti hitungnya gini. Pengeluaran. Ini pengeluaran awal, ya kan? Pengeluaran awal sama dengan total karyawan awal dikali gaji. Kita asumsi gajinya itu sama, karena nggak disebut juga di soal kan. Nah, kali gaji awal. Nah, yang akhir berarti ini akhir. Nah, total karyawan itu berkurang 20%, berarti sisa 80% karyawan kan. 80% dari karyawan awal. Dari karyawan awal dikali, nah dari 80% ini gajinya masing-masing naik naik 10%. Berarti dikali 110%. Karena dari 100% ditambahin 10% dari gaji awal. Nah, terus berarti tinggal dikaliin persenannya doang nih, ya kan? Biar gampang diubah ke pecahan deh. 0,8 kali 1,1, ya kan? Nah, karyawan awal kali gaji awal ini sama dengan 0,88 kali karyawan awal kali gaji awal, ya kan? Berarti ini pengeluaran akhir sama dengan 88% dari pengeluaran awal. Nah, yang ditanyain itu penghematannya. Penghematannya tuh berarti kita anggap ini 100% kan. Ini 100% nih, yang awal tuh 100%. Berarti tinggal dikurangi doang nih. Ini penghematan. Penghematan dikurangi, ya kan? 100% dikurang 88% sama dengan 12%. Jawabannya C. Agus dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 15 hari. Bagus dapat menyelesaikan tugas yang sama dalam waktu 20 hari. Bila keduanya bekerja secara bersama-sama selama 4 hari, maka pekerjaan yang tersisa adalah berapa bagian? Nah, Agus itu bisa nyelesain satu kerjaan selama 15 hari. Berarti satu hari dia bisa ngerjain 1/15 kerjaan. Ya. Ini Agus 1/15 kerjaan dalam sehari. Bagus bisa nyelesain kerjaan dalam 20 hari. Berarti satu hari bisa ngerjain 1/20, ya kan? Bila keduanya bekerja secara bersama-sama selama 4 hari, ya kan? Selama 4 hari berarti kalau 4 hari nah, Agus bisa nyelesain 4/15 karena 1/15 kali 4 kan. Nah, Bagus bisa nyelesain 4/20, ya kan? Disederhanain berarti 2/10.
paling lebih kecil lagi deh, 1/5. Nah, bila keduanya bekerja selama 4 hari, maka pekerjaan yang tersisa adalah berapa bagian? Nah, ini dalam 4 hari, berarti Agus sama Bagus tuh bisa nyelesain berapa? Tinggal ditambahin dalam 4 hari ini. Nah, tambahin berarti 4/15 tambah 1/5 sama dengan, kalau disamain penyebut berarti 15, ya kan? 15 Agus 4, 15 si Bagus, 15 bagi 5, 3 kali 1, 3. Sama dengan 7/15. Yang ditanyain apa? Yang ditanyain tuh sisanya. Berarti dari satu pekerjaan sisanya berapa? Berarti sisa sama dengan 1 dikurang 7/15 sama dengan 1 tuh berarti 15/15 kan? 15/15 kurang 7/15 sama dengan 8/15. Hasilnya